Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu. Hari ini kita mempelajari pelajaran kimia kita melalui daring mengenai tentang konfigurasi elektron lanjutan dari struktur atom. Nah, kita lihat di sini bahwa atom, ini konfigurasi elektron itu digambarkan seperti ya, planet yang mengelilingi matahari. Planet mengelilingi matahari. Planet ini adalah solar system. Inilah nanti yang disebut dengan inti atom. Nah, planet yang berada mengelilingi matahari inilah yang disebut dengan elektron yang berada dalam orbit-orbitnya. Orbit atau yang disebut dengan tingkat-tingkat energi dalam struktur atom. Nah, standar kompetensi kita lanjut ya. Tabel periodiknya. Nah, kita masuki dengan konfigurasi elektron dari si Niels Bohr. Yang disebut dengan konfigurasi elektron klasik, di mana elektron bergerak mengelilingi inti atom pada masing-masing orbitnya yang disebut dengan kulit elektron. Ya, jadi kulit elektron itu diberi lambang N atau N, diberi lambang K, L, M, N, dan seterusnya. Kulit elektron simbolnya adalah N, ya. Diberi lambang K, L, M, N, dan seterusnya dengan posisinya dari inti. Untuk kulit pertama, ya, K-nya 1 berarti disebut dengan kulit K. Berarti kalau kulit K, ya, N-nya itu adalah 1. Kulit kedua atau kulit L berarti N-nya 2, nomor kulit kedua. M, kulit ketiga, maka nomor kulit ketiga. N, nomor kulit keempat, maka N-nya 4. Nah, kalau nanti ditanya, berapakah kulit ke O? Berarti N-nya adalah kulit kelima. Ya, disebut dengan N sama dengan 5. Jadi kulit tempat elektron berada disimbolkanlah dengan N. Nah, jadi dapat digambarkan seperti ini. Inilah yang disebut dengan inti. Inilah yang disebut dengan kulit tadi. Kulit K terdiri daripada dekat dengan inti. Berikutnya kulit L, M, N. Ya. Itulah yang disebut dengan tingkat-tingkat energi. Hampir sama seperti matahari yang dikelilingi oleh planet-planet. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya, istilah penting kita di sini hanya ada konfigurasi elektron. Diingat ini ya, konfigurasi elektron dan elektron valensi. Apa itu konfigurasi? Itu adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Sementara elektron valensi, elektron yang berada di kulit terluar. Kulit terluar itu artinya kulit yang paling jauh dari intinya. Nah, kita lihat berapakah jumlah elektron tiap kulit? Nah, tiap kulit atau lintasan elektron atau orbital diisi hanya maksimal dengan rumus 2n kuadrat. Maksimal elektronnya adalah 2n kuadrat. Ya, jadi kalau kulit pertama n-nya kan 1, berarti disebut dengan kulit K, berarti jumlah elektron maksimalnya 2 kali 1 kuadrat. Kuadratkan dulu baru kali 2, berarti maksimal 2 elektron pada kulit K. Tidak boleh lebih dari 2. Di bawah 2 boleh? Boleh. Ya. Nah, kulit kedua berarti kulit L. Rumusnya tadi 2n kuadrat, berarti 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadratkan dulu 4 kali 2, 8. Berarti maksimal pada kulit kedua, 8. Demikian juga pada kulit ketiga, berapa maksimalnya? Sesuai dengan rumus tadi, berarti 18. Kulit keempat juga dengan rumus tadi, ini 4 kuadratkan kali 2, berarti 32. Nah, kalau ibu tanya, berapa pada kulit kelima? Berarti kulit keberapa disebut? O. Berarti tinggal kamu tambahkan di sini. 2 kali
5 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25 dikali 2. Jadi kulit kelima itu maksimal hanya boleh berisi berapa? 50 elektron. Ya. Nah, sedangkan jumlah elektron, bagaimana dengan jumlah elektron? Jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton, sama dengan nomor atom atau Z-nya seperti yang kita pelajari kemarin. Ya, itu kalau dalam keadaan netral ya. Nah, netral. Jadi nanti kalau dalam keadaan bermuatan, siapa yang berubah? Berubah adalah elektron karena itu konfigurasi elektron bukan konfigurasi proton ya. Jadi elektron lah yang berubah, sementara proton tetap di inti, tidak berubah ya. Nah, kita lihat yang berikutnya, aturan pengisian. Aturan pengisian harus sesuai yang pertama dengan kulit-kulit maksimalnya berapa. Ya, jumlah kulit maksimalnya tadi dengan rumus 2N kuadrat. Nah, jika suatu atom dengan notasi Li73 tentunya memiliki 3 elektron. Kenapa? Karena ini dalam keadaan netral, berarti inilah Z tadi sama dengan E sama dengan E. Berarti elektronnya ada berapa? 3. Ya. Bagaimana cara memposisikan ketiga elektron yang dimiliki litium dalam kulit dan orbitalnya? Kita lihat yang berikutnya. Ini dia. Ya. Isi kulit dengan jumlah maksimal kulitnya. Ya, jadi Z tadi 3, maka berapakah jumlah elektronnya? Jawabannya kita lihat di sini. Ya. Nah, kulit K hanya bisa berisi 2 elektron. Maka tulislah dia berikutnya, kemanakah yang 1 elektron lagi? Karena tadi kulit K 2, 1 elektron kemana yang tersisa? Kita lihat ya. Nah, ini dalam tabelnya. Ini dia, ya. Oke. Nah, di sini Bu jelaskan, ya. Aturan kedua, elektron pada lintasan terakhir tidak boleh lebih dari 8. Ya. Jika lebih kecil dari 8, maka tulislah sisanya. Nah, jadi contohnya ini tadi, Li 3, nomor jumlah elektronnya 3, berarti kulit pertama 2, berarti sisanya berapa? 1. Sesuai dengan elektron itu, maka sesuai dengan aturannya tadi, maka tulislah sisanya berapa? 1. Ya, berikutnya kita lihat di sini. Bila aturan ketiga ya, bila elektron pada kulit terakhir lebih dari 8, maka kulit tersebut diisi dengan jumlah elektron maksimal pada kulit sebelumnya sampai sisa akhir elektron itu lebih kecil dari 8. Jadi maksudnya di sini bahwa setelah kita isi itu semua, elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Harus sesuai dengan aturannya, pengisian tadi 2, 8, 18, 32, 50. Tetapi nanti kalau hanya batasnya 3, berarti kulit terakhir ini tidak boleh lebih dari 8. Bagaimana caranya? Kita perhatikan ya. Nah, ini nitrogen dengan nomor atom 5. Berarti jumlah elektron 5, 2, sisanya 3. Ini gampang ya. Kulit kedua, yang kedua neon 10, berarti 2, sisanya berapa? 8, berarti tuliskanlah 8. Boleh Bu? Boleh. Kenapa? Karena maksimal elektron valensi tadi tidak boleh lebih dari 8. Inilah yang disebut dengan elektron valensi ya, elektron yang berada pada kulit terluar. Oke, Mg12, 2, kita tuliskan, berarti sisanya berapa? 10. Karena 10, kalau kita tulis di sini langsung 10 nggak boleh. Kenapa? Karena dia melebihi elektron valensi jadi 10. Karena dalam sistemnya tidak boleh melebihi dari 8. Maka kembalikanlah dia ke 8 penuhnya. Baru sisanya berapa? 2. Oke ya, tidak boleh langsung tulis 10 ya. Karena maksimal pada kulit kedua hanya boleh 8. Oke, yang berikutnya. Kalium 19. Kita lihat, 2. Kulit kedua 8 cukup Bu, cukup tuliskan. Kulit ketiga berarti berapa sisanya Bu? 9. Nah, kalau udah 9 dia, sementara kulit ketiga berapa? 18. Ya, jadi kembalikan ke aturan kulit elektron valensi. Berapa elektron valensi? 8 maksimalnya. Baru sisanya berapa? 1. Ini caranya ya. Yang ke 5, bromin.
Ya, bromin berarti dengan nomor atom 35 atau elektronnya 35, 2, 8 masih sesuai. Berarti sisanya berapa? 25 kan? 25 berarti masih bisa kulit ketiga berapa? 18, tulis 18. Oke, sisanya berapa? 7. Berarti kita tulis 7. Kan nampak di sini bahwa elektron valensinya berapa? 7. Tidak boleh lebih dari berapa? 8. Aman ya. Nah, sekarang kita lihat yang SR38. Kita konfigurasikan. 2, 8. Berarti 18. Jumlahnya berapa? 28 kan? Nah, 28. Berarti sisanya berapa di situ? 10. 10 karena kulit keempat 32, tak boleh ditulis 10 di situ. Ya, jadi nanti kalau elektron valensi jadi 10, nggak boleh. Jadi kembalikan kemana? Ke 82. Jadi dapat di sini elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Paham ya? Nah, selanjutnya yang nomor terakhir, indium 49. Berarti 2, 8, 18, 28. Berarti di sini kita tulis 18. Kenapa Bu 18? Karena sisanya dari yang apa itu tidak mencukupi 32. Berarti kembalikan dia ke kulit yang terdekatnya 18. Berarti sisanya berapa? 3. Ya. Jadi intinya di sini, kalau pada kulit ketiga tidak cukup 18, kembalikan dia ke 8. Sisanya tulis ya. Kalau misalnya dia cukup 18 seperti ini, tulis 18. Sisanya tulis berapa. Dan tidak boleh lebih dari 8 di sini elektron valensinya. Nah, kalau misalnya dia pada kulit ketiganya tulis 18, pada kulit keempatnya tidak cukup dia 32, di bawah 18, ya, maka kembalikanlah dia ke 82. Tapi kalau cukup dia 18 di sini seperti yang indium tadi, ini kan 18, bisa ditulis 18, kembalikan ke 18 dan tulis sisanya berapa. Karena tidak mencukupi jumlahnya berapa tadi? 32. Ya. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ya. Kita lihat di sini Mg, magnesium 12, uji kompetensi kita. Ini membandingkan antara yang netral dan yang bermuatan ya. Kita lihat konfigurasimu di sini sama-sama. Magnesium 12. Berarti di sini kulit K 2, 8, 2. Cok, itu netral ya. Nah, yang ini 2 plus. Ingat dalam kimia kemarin yang Ibu ajarkan bahwa kalau dalam kimia itu kalau 2 plus berarti elektronnya berkurang, melepaskan elektron sebanyak berapa? Sebanyak muatannya. Muatannya berapa? 2. Berarti elektronnya berkurang sebanyak 2. Ya, berarti Z berkurang sebanyak 2. Nah, disinilah dia kita tulis menjadi berapa elektronnya? 10. Ya. Z dikurang jumlah muatan positif. Oke, bagaimana konfigurasinya? Berarti 2, 8. Berkurang sebanyak berapa? 2. Ya. Nah, antara bromin dengan yang netral dan bermuatan negatif, kita lihat konfigurasinya tadi ya. Yang ini netral, 2, 8, 18, 7. Nah, sementara yang ini bromin dengan muatan negatif. Ingat negatif adalah menangkap elektron atau menerima elektron. Sebanyak berapa muatannya? Muatannya berapa? Min 1. Berarti 35 tambah 1. Berarti jumlah elektronnya adalah 36. Paham ya? Jadi kita buat konfigurasinya menjadi 2, 8, 18, 8. Nah, inilah perbandingannya ya antara yang netral dan yang bermuatan. Nah, nanti akan ada kuis yang akan di-share melalui Edmodomu, dikerjakan ya. Dan sampai disinilah pokok bahasan kita mengenai konfigurasi elektron menurut metode klasik yang dikemukakan oleh si Niels Bohr. Dan ini memang hanya kalau kita perhatikan sistem periode kita adalah golongan A, golongan utama dan golongan transisi. Niels Bohr ini ada kelemahannya yaitu dia hanya bisa menjelaskan mengenai
konfigurasi elektron untuk golongan utama. Jadi kalau nanti golongan transisi atau golongan B itu nanti akan dijelaskan oleh mekanika kuantum ya, teori atom modern nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, Ibu akhiri, semoga kita sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku cinta, Anda cinta, semua cinta.